Dan ternyata setelah sampai ke Saudi, langsung dijemput sama majikan dari pihak bandara. Dan ternyata setelah 1 bulan saya menerima gaji itu cuma 1.200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di ARM Creator. Seperti biasa, kami di tempat yang sama, yaitu di dapur catering tempat saya bekerja. Di video kali ini saya akan menjawab salah satu komen dari subscriber saya yang rencana akan melamar kerja ke Arab Saudi sebagai cleaning service di dapur catering. Baik teman-teman, jangan nunggu lama-lama ya, karena ini cuacanya panas sekali. Ini ada salah satu subscriber saya berkomentar, katanya dia mau melamar kerja ke Arab Saudi di perusahaan dapur catering sebanyak 30 orang. Dan ini yang komennya berasal dari Banten, Jawa Barat. Jadi pasti yang pertama ditanyain itu jam kerja dan gaji ya. Sebanyak 30 orang itu akan berangkat ke kota Madinah untuk kerja di perusahaan catering. Nah, saya akan jawab, kalau untuk banyak itu tidak mungkin satu perusahaan. Ya mudah-mudahan satu perusahaan biar rame, biar nggak jenuh sama teman-teman. Tapi kalau tidak bareng-bareng, tidak satu perusahaan, itu jenuh juga. Baik, kita akan membahas pertama dari mulai gaji. Biasanya di PK itu tercatat gaji, misalnya 1.200, 1.800 dan 1.900, kadang ada yang 2.000 ya. Ini waktu pertama saya melamar kerja ke Arab Saudi, di PK yaitu di PT tercatat 1.800 Rial ya, 1.800 Rial. Dan ternyata setelah sampai ke Saudi, langsung dijemput sama majikan dari pihak bandara. Dan ternyata setelah 1 bulan saya menerima gaji itu cuma 1.200. Jadi di dalam PK itu jangan 100% percaya. Waktu di PT itu kan nanti tanda tangan PK ya, itu kadang-kadang tidak sesuai. Dulu saya 1.800 dan ternyata setelah nyampe di Saudi 1 bulan bekerja menerima gaji cuma 1.200. Jadi jangan sepenuhnya percaya pada PK itu. Nah, untuk yang 30 orang melamar ke dapur catering sebagai cleaning service, itu bisa saja satu perusahaan tapi dibagi-bagi kerjanya, tidak satu tempat. Ada yang bagian hotel, ada yang bagian kernet ya, turun naik barang, dan juga ada yang di cleaning service bagian dapurnya, ada juga cleaning service bagian hotelnya. Jadi kerjanya itu sekitar 10 jam. Itu 10 jam itu kalau di shift kerjanya. Kalau tidak di shift ya kemungkinan bisa lebih dari 12 jam. Karena di dapur itu tergantung banyaknya jamaah umroh atau jamaah haji. Nah, untuk jamaah umroh kan 1 hari itu 3 kali makan. Jadi kalau banyak, kita hitung dari jamaah 1.000 ya, 1.000 jamaah. Itu untuk masak aja tidak cukup untuk 4 jam. Untuk masak itu tidak cukup 4 jam. Apalagi untuk cleaning service. Yang masak aja itu lebih dari 4 jam. Kita ambil satu hari 3 kali makan dikali 4 berarti udah 12 jam. Tapi bisa juga di shift 10 jam. Itu kan kalau misalnya kalau 30 orang berarti 1 kali masak itu yang masuk 10 orang. Untuk makan siang dan makan malam 10 itu 10 jaman. Jadi gimana ya untuk mengatur shiftnya? Itu nanti perusahaan yang atur. Dan intinya untuk teman-teman yang mau melamar ke Arab Saudi terutama, itu harus teliti dan harus benar-benar pasti masalah gajinya. Dan yang kedua itu pisahnya. Tapi untuk
untuk perusahaan mungkin tidak terlalu takut ya, karena ditanggung sama perusahaan. Mungkin selain perusahaan itu harus teliti dari visanya, apakah benar visa kerja atau visa kunjungan atau visa umroh ya. Nah, untuk visa umroh itu jarang-jarang ya dibikinkan igomah. Apa itu igomah? Kalau di kita itu seperti KTP ya. Karena kalau selain visa kerja dipakai untuk bekerja itu sangat tidak boleh di Arab Saudi. Nanti kena denda ya, entah itu kitanya yang kena denda ataupun perusahaannya. Karena visa umroh itu hanya untuk visa kunjungan, bukan untuk visa kerja. Jadi buat teman-teman yang melamar ke Arab Saudi untuk bekerja, bisa ditanyakan dulu visanya benar-benar untuk visa kerja atau visa umroh. Karena pihak penyalur tenaga kerja atau sponsor itu akan manis di awal, bilangnya gajinya segini, fasilitas dikasih, kerjanya bareng Indonesia, perusahaan gede, dan ternyata setelah nyampe ke sini itu nol besar. Jadi buat teman-teman harus hati-hati, karena untuk laki-laki berangkat ke Arab Saudi itu tidak gratis. Untuk berangkat ke Arab Saudi itu membutuhkan biaya yang cukup besar ya, di atas sekitar 20 juta ke atas. Itu 20 juta ke atas itu mungkin belum transportasi untuk pulang pergi ataupun buat persyaratan apa-apa, itu udah belum termasuk ya. Misalnya mau melamar ke dapur catering yang ada di Mekah ataupun Madinah ya, itu diusahakan mencari teman yang berada di salah satu negara tersebut, di kota tersebut, biar nanti bisa bertanya gimana perusahaan ini, betul apa enggak membutuhkan. Jadi harus benar-benar teliti ya, nanti jangan sampai setelah berangkat diiming-iming gajinya sekian ribu, kerjanya santai 8 jam atau 10 jam, kerjanya enak. Itu jangan sampai tergiur, jangan cepat-cepat tergiur. Nanti di sininya malah terlantar. Kita mau gimana? Kalau apalagi kalau visanya pakai visa umroh, siapa yang menolong di sini? Susah, nanti terlantar. Dan buat teman-teman yang 30 orang mau berangkat ke Arab Saudi kerja di dapur catering ya, mudah-mudahan saya doakan dapurnya amanah, kerjanya enak, majikannya baik, dan sesuai yang diinginkan. Dan mudah-mudahan buat kalian yang ingin merubah nasib ke Arab Saudi, semoga tercapai dan sukses. Dari 30 orang ini yang melamar ke dapur catering itu, ada salah satunya ngechat ke saya lewat WhatsApp, dan saya kasih nama-nama perusahaan dapur catering yang ada di kota Madinah, biar nanti mereka bertanya di PT-nya apakah ada salah satu perusahaan dapur catering yang dikirim nama-namanya oleh saya. Dan apabila ada salah satu perusahaan yang dikirim oleh saya, nanti saya bisa mencari informasi ke teman-teman yang ada di dapur catering di kota Madinah. Ya mungkin ini sekedar informasi ya buat teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Silahkan share ke teman-teman kalian yang baru mau berangkat ke Arab Saudi, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya undur pamit karena cuacanya panas sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.